Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lutfiana Prisma, Novia Tri, Auladia Muftiha, Niken Priana, Afif Tiara, Brenda Putri, Azrah Fatimah, Dina Sagahum, Nisa Aprilani, dan Dian Mia. Di sini kami akan sedikit mempresentasikan mengenai kesehatan reproduksi pada masa menopause. Pengertian menopause. Sutanto tahun 2005 mendefinisikan menopause sebagai proses alami dari penuaan, yaitu ketika wanita tidak lagi mendapat haid selama 1 tahun. Penyebab berhentinya haid karena ovarium tidak lagi memproduksi hormon estrogen dan progesteron, dan rata-rata terjadi menopause pada usia 50 tahun. Gebi tahun 2005 mendefinisikan menopause sebagai periode premenstruasi spontan yang terakhir pada seorang wanita dan merupakan diagnosa yang ditegakkan secara retrospektif setelah amenorrhea selama 12 bulan. Menopause terjadi pada usia rata-rata 51 tahun. Penyebab menopause. Menopause terjadi secara fisiologis akibat hilang atau berkurangnya sensitivitas ovarium terhadap stimulasi gonadotropin yang berhubungan langsung dengan penurunannya dan disfungsi folikuler. Oosit dalam ovarium akan mengalami atresia. Folikel mengalami penurunan kualitas dan kuantitas folikel secara kritis setelah 20-25 tahun sesudah menarche. Oleh karena itu, pada fase perimenopause dapat terjadi siklus menstruasi yang tidak teratur. Selain itu, ketidakteraturan menstruasi juga terjadi akibat fase folikuler pada fase siklus menstruasi yang memendek. Lalu, mengapa menopause bisa terjadi? Menopause terjadi karena penurunan aktivitas ovarium yang diikuti dengan penurunan produksi hormon reproduksi. Ini terjadi secara alamiah. Seorang wanita memiliki folikel atau indung telur dari sejak lahir. Folikel-folikel matang ini bekerja untuk menghasilkan sel telur pada saat memasuki usia pubertas yang ditandai dengan proses menstruasi. Granulose secara otomatis menghasilkan estrogen yang merupakan salah satu hormon reproduksi wanita. Estrogen tadi akan memaksa folikel untuk mengeluarkan sel telur. Keluarnya sel telur dari korpus luteum ini akan meningkatkan produksi estrogen dan progesteron. Progesteron sendiri menyiapkan tempat pembuahan dengan menebalkan dinding endometrium. Jika setiap bulan sel telur tidak terjadi pembuahan, maka membuat dinding endometrium yang menebal tadi luruh. Luruhnya dinding endometrium dibuktikan dengan keluarnya darah melalui lubang vagina, dan inilah yang disebut menstruasi. Ketika ovarium tidak lagi produktif, folikel yang dihasilkan berkurang, maka rangsangan produksi hormon estrogen dan progesteron berangsur-angsur menurun. Kondisi ini yang semakin lama mencapai titik pada masa klimakterium dengan keadaan menopause, menurut Reid tahun 2014. Beberapa faktor yang berhubungan dengan menopause awal ataupun terlambat seperti ukuran dan bentuk tubuh, tekanan darah, usia saat menarche, status sosial, ekonomi, usia saat melahirkan anak pertama, jumlah anak, pendapatan dan kebiasaan diet. Usia menopause berpengaruh terhadap beberapa penyakit seperti penyakit kardiovaskuler, kanker payudara, kanker endometrium, dan depresi, menurut Patak dan Parasar tahun 2010. Tanda dan gejala yang muncul. Yang pertama, gejala vasomotor. Di antara lain ada hot flash atau rasa panas pada bagian dada, kemudian kesulitan tidur, keringat berlebih, palpasi, gangguan punggung dan tulang. Kemudian untuk gejala psikologis di antara lain seperti perubahan emosi, mudah lelah, penurunan daya ingat dan mudah tersinggung, dan depresi. Kemudian untuk gejala urogenital seperti vagina kering yang ditandai dengan ketika bersenggama akan merasakan sakit. Kemudian masalah pada kandung dan saluran kemih. Klasifikasi menopause. Yang pertama, premenopausal merupakan wanita yang mendapatkan menstruasi yang teratur selama kurang dari 12 bulan. Yang kedua, perimenopausal didefinisikan sebagai wanita yang mendapatkan menstruasi
yang tidak teratur selama kurang dari 12 bulan atau tidak mendapatkan menstruasi selama lebih dari 3 bulan tetapi kurang dari 12 bulan. Yang ketiga, postmenopausal merupakan wanita yang tidak mendapatkan menstruasi selama 12 bulan. Yang keempat, early menopause atau menopause dini merupakan menopause yang dialami seorang wanita sebelum mencapai usia 45 tahun. Yang kelima, prematur menopause atau menopause prematur merupakan menopause yang dialami seorang wanita sebelum mencapai umur 40 tahun. Yang keenam, early and late postmenopause merupakan 5 tahun pertama postmenopausal dan selanjutnya disebut late postmenopausal. Yang ketujuh, induced menopause merupakan berhentinya menstruasi yang dikarenakan adanya operasi pengangkatan ovarium dengan atau tanpa histerektomi, hilangnya fungsi ovarium tanpa sebab, dan karena radiasi atau kemoterapi. Kemudian yang terakhir yaitu menopause transition. Nutrisi yang baik untuk wanita menopause, di mana seorang wanita menopause harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. Mengkonsumsi gizi seimbang antara lain dengan cara makan makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan dapat bermanfaat serta dapat diolah oleh tubuh, yaitu antara lain yang pertama seperti protein, di mana protein berfungsi sebagai pertumbuhan, perbaikan sel-sel tubuh, dan produksi enzim serta hormon. Karena ada dua protein, yaitu protein nabati yang berasal dari kacang-kacangan serta protein hewani yang berasal dari hewan seperti contohnya daging dan keju. Yang kedua, kalsium. Berfungsi membantu penyerapan kalsium, menguatkan tulang dalam tubuh, contohnya seperti susu dan keju. Kemudian yang selanjutnya, vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pertahanan atau sebagai daya tahan dan sebagai vitamin bagus untuk menghaluskan kulit. Contohnya sayur-sayuran. Yang terakhir yaitu zat besi. Berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Contohnya adalah susu. Lalu, bagaimana Islam menyikapi tentang menopause? Hal ini dapat dipahami dari perjalanan hidup manusia sebagaimana digambarkan dalam surat Ghafir ayat 67 sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami berbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan agar kamu mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang artinya, Allah, Dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Dialah yang Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa dalam kehidupan manusia akan melalui fase-fase kehidupan, mulai dari seorang bayi yang lemah akan menjadi seorang dewasa yang kuat dan kemudian kembali lemah karena kondisi fisik yang menua, di mana proses penuaan pada wanita adalah mengalami menopause. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.